Selamat datang di channel Bisikan Mimpi. Nyamankan posisi kalian dan siapkan selimut terbaik kalian. Karena kita akan menyusuri perjalanan emosional seekor makhluk kecil dengan beban yang besar. Namanya Lulu. Dia punya sayap paling biru yang pernah ada. Tapi ironisnya, ia hanya mengenal kebahagiaan di bawah terik. Malam baginya adalah kotak hitam misterius. Dan journey kita adalah menyaksikan bagaimana ia akan menemukan bintang-bintangnya sendiri di tengah kegelapan yang pekat. Si sayap biru di bawah matahari. Di sebuah padang rumput yang lembut, tempat bunga-bunga bermekaran seperti permadani warna-warni, hiduplah seekor kupu-kupu kecil yang cantik bernama Lulu. Lulu bukanlah kupu-kupu biasa. Sayapnya berkilauan dengan warna biru safir yang paling indah. Seolah-olah ia membawa potongan kecil langit musim panas kemanapun ia terbang. Semua kupu-kupu lain senang melihatnya. Mereka tahu, saat Lulu mengepakkan sayapnya, itu artinya hari masih terang, dan dunia aman dan hangat. Setiap pagi, saat embun masih menetes dari ujung daun dan matahari mulai menghangatkan bumi, Lulu akan menjadi yang pertama bangun. Ia akan menyambut cahaya dengan tarian riang di udara. Ia akan mengunjungi bunga-bunga terwangi, mencicipi madu manis, dan bermain kejar-kejaran lembut dengan angin. Cahaya matahari adalah sahabat terbaik Lulu. Di bawah sinarnya yang emas, Lulu merasa kuat, berani, dan sangat gembira. Ia bisa melihat setiap kelopak bunga, setiap helai rumput, dan setiap tetes air yang berkilauan. Semua terasa jelas, aman, dan penuh kehidupan. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang membuat hati kecil Lulu bergetar. Satu hal yang selalu membuatnya cemas. Meski saat itu ia sedang asyik bermain, itu adalah bayangan yang memanjang. Setiap kali sore menjelang, dan matahari mulai bergerak turun, bayangan di padang rumput akan semakin panjang dan gelap. Bagi kupu-kupu lain, itu hanya tanda untuk mencari tempat berlindung dan tidur. Tapi bagi Lulu, bayangan itu seperti tirai tebal yang perlahan-lahan ditarik menutup dunia. Oh, tidak, bisik Lulu dalam hati, melihat bayangan dirinya sendiri membentang jauh di atas rumput. Sebentar lagi malam akan tiba. Lulu sangat takut pada malam. Ia takut pada kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, takut pada kesunyian yang menggantikan suara jangkrik dan lebah, dan takut karena ia tak bisa melihat keindahan sayap birunya saat semua menjadi hitam. Malam adalah waktu yang tidak ia kenal, waktu yang terasa dingin dan kosong. Saat langit di barat mulai berubah warna menjadi jingga dan merah muda lembut, Lulu dengan cepat mencari tempat persembunyiannya. Ia harus buru-buru. Ia harus menemukan bunga yang paling tinggi dan paling tebal daunnya. Tempat ia bisa meringkuk dan menunggu dengan sabar sampai fajar kembali menyapa. Malam itu, saat Lulu terbang menuju bunga mawar liar yang besar, ia melihat seekor kumbang kecil sedang berguling-guling santai di atas daun. Kumbang itu sama sekali tidak terburu-buru. Lulu heran, bagaimana makhluk lain bisa begitu tenang saat kegelapan akan datang? Lulu meringkuk di balik kelopak mawar yang lembut. Ia memejamkan matanya rapat-rapat, berharap saat ia membukanya lagi, matahari sudah kembali. Semoga saja malam tidak terlalu lama, bisiknya pelan, sambil menahan napas. Ia hanya bisa merasakan, tanpa bisa melihat, bahwa kegelapan telah menyentuh sayap birunya yang cantik. Malam telah benar-benar tiba. Langit yang tadinya berwarna jingga kini telah menjadi hitam pekat, bertabur butiran bintang yang tampak sangat jauh. Lulu meringkuk sedalam mungkin di balik kelopak bunga mawar liar. Ia menutup sayap birunya yang indah, berharap kegelapan akan mengabaikannya.
Keheningan malam jauh berbeda dengan keheningan siang. Malam terasa sunyi, namun anehnya, penuh dengan suara-suara kecil yang tak pernah ia dengar saat matahari bersinar. Bunyi, krik-krik-krik, yang berirama konstan dari jangkrik terasa sangat keras di telinga Lulu yang sensitif. Lalu terdengar bunyi, SSSTT, dari daun-daun yang tertiup angin dingin. Sesekali, ia mendengar bunyi langkah kaki kecil, entah itu dari seekor semut yang berjalan lambat atau mungkin tikus tanah yang sedang mencari makan. Setiap suara membuat Lulu semakin tebal menempel pada kelopak mawar. "Itu apa?" bisiknya ketakutan. "Apakah itu monster malam yang datang untuk mengambil warna sayapku?" Tiba-tiba, ia mendengar suara yang lebih dekat, tepat di bawah daun tempat ia bersembunyi. Suara itu terdengar seperti geruk-geruk-geruk yang berulang-ulang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menggali atau mengunyah. Jantung Lulu berdetak seperti genderang kecil. Ia memaksa dirinya untuk diam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Ia ingin sekali terbang menjauh, mencari tempat yang lebih aman. Tapi ia takut membuka mata. Ia takut kegelapan di luar sana akan terasa seperti lumpur yang lengket dan dingin. "Hei, siapa di atas sana?" Sebuah suara serak dan rendah tiba-tiba menyapa. Suara itu membuat Lulu tersentak. Ia membuka sedikit matanya, dan hanya melihat bayangan samar di bawahnya. Aku hanya kupu-kupu," jawab Lulu dengan suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar. Sosok di bawah itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar lembut dan tidak menakutkan sama sekali. "Hanya kupu-kupu? Kenapa kau gemetaran seperti daun di musim gugur? Ini hanya malam, Nak." Lulu memberanikan diri untuk mengintip lebih jauh. Di bawahnya, bertengger santai di batang mawar, ada seekor kumbang tanduk yang besar dan mengilap. Dialah yang tadi dilihat Lulu sebelum ia bersembunyi. Aku takut pada malam. Aku Lulu." Suaranya kini sedikit lebih jelas. Semua menjadi gelap, dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Kumbang tanduk itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Barnabas, menatap Lulu dengan matanya yang bulat. "Tentu saja gelap. Malam kan memang harus gelap. Tapi itu tidak berarti bahaya. Sayap biru, itu hanya berarti istirahat." Barnabas kemudian melanjutkan mengunyah sehelai daun dengan santai. "Coba dengar," katanya. "Dengarkan suara di sekelilingmu. Kau tidak perlu melihat untuk tahu bahwa dunia masih ada." Jangkrik menyanyi, angin berbisik, dan aku, Barnabas, sedang menikmati makan malamku. Semua berjalan seperti biasa. Lulu mulai mendengarkan lagi. Kali ini, suara-suara itu terasa sedikit berbeda. Tidak lagi menakutkan, melainkan terasa seperti simfoni yang lembut. Barnabas si kumbang telah mengajarkan Lulu bahwa keheningan malam tidak berarti kekosongan, melainkan hanya dunia yang sedang beristirahat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lulu tidak sepenuhnya merasa sendirian saat gelap. Namun, rasa takut itu masih mencengkeram. Bisakah ia benar-benar percaya pada kehangatan suara tanpa melihat kehangatan cahayanya? Setelah mendengar penjelasan dari Barnabas si kumbang tanduk, ketakutan Lulu memang sedikit berkurang, tetapi kegelisahan masih menggigitnya. Ia tetap memejamkan mata, hanya sesekali mengintip keluar kelopak mawar. "Barnabas," bisik Lulu, "bagaimana kau bisa begitu tenang? Saat matahari pergi, semua keindahan juga pergi. Sayapku yang biru tidak terlihat lagi. Aku merasa seperti aku tidak ada." Barnabas berhenti mengunyah daunnya. Ia menghela napas kecil,
Suara gesekan kakinya pada batang mawar terdengar pelan. "Sayap biru," kata Barnabas dengan nada sabar. "Kau keliru. Bintang-bintang di atas sana tidak butuh cahaya matahari untuk bersinar, bukan? Mereka bersinar dari cahaya mereka sendiri. Dan keindahanmu tidak pernah pergi, hanya beristirahat." Barnabas melanjutkan, "Keindahanmu bukan hanya tentang warna biru yang berkilauan saat siang. Keindahanmu adalah tentang kehidupan yang ada di dalam dirimu. Saat gelap, kau sedang mengumpulkan energi dan kekuatan. Kau sedang menyimpan semua keindahan siang, agar kau bisa membawanya kembali saat fajar." Lulu terdiam. Ia belum pernah memikirkan malam sebagai waktu untuk mengumpulkan apapun. Ia selalu menganggapnya sebagai waktu untuk menghilang atau menunggu. "Cobalah ini," kata Barnabas. "Jangan melihat dengan matamu. Rasakan dengan sayapmu." Lulu ragu-ragu, namun karena suaranya yang menenangkan, ia menuruti. Ia merenggangkan sedikit sayap birunya yang terlipat. Dingin malam menyentuh kulit tipis sayapnya. Itu terasa seperti belayan lembut. Tidak menakutkan seperti yang ia bayangkan. Di siang hari, Barnabas melanjutkan, "Kau sibuk terbang, mengejar bunga, menghindari burung. Malam adalah waktu di mana kau bisa diam dan mendengarkan hati kecilmu sendiri. Dengarkan detak jantungmu, rasakan embun di daun, cium aroma mawar ini." Lulu menarik napas panjang. Aroma manis bunga mawar liar, yang biasanya ia cium sambil terbang, kini terasa begitu dekat dan menenangkan. Ia bisa mendengar aliran getah di batang mawar, bunyi napas Barnabas yang pelan, dan merasakan ayunan lembut kelopak mawar ditiup angin. Saat Lulu fokus pada suara dan sentuhan itu, ia merasakan sesuatu yang istimewa. Tiba-tiba, ia tidak lagi merasa ketakutan, tetapi merasa terhubung dengan seluruh padang rumput, bahkan dalam kegelapan. Barnabas, yang mengerti bahwa Lulu sedang menemukan ketenangan barunya, berbisik perlahan, "Malam bukanlah akhir. Sayap biru. Malam adalah janji bahwa matahari akan terbit lagi. Dan saat kau bangun nanti, sayap birumu akan jauh lebih kuat dan lebih siap untuk menari di bawah sinarnya." Lulu akhirnya tersenyum dalam kegelapan. Ia memejamkan mata, bukan karena takut, melainkan karena rasa kantuk yang damai. Ia mulai menyadari bahwa ada pesona yang tersembunyi di balik kegelapan. Di tengah malam yang semakin larut, suasana menjadi lebih sunyi. Barnabas si kumbang telah selesai makan malamnya dan kini hanya diam, bertengger tenang di sebelah Lulu. Lulu, yang kini merasa jauh lebih nyaman, mulai membiarkan indera lainnya bekerja. Ia mendengar hembusan angin yang terdengar seperti bisikan rahasia, bukan lagi raungan yang menakutkan. Ia merasakan dinginnya embun yang terasa menyegarkan, bukan lagi menusuk. Rasa penasaran Lulu mulai mengalahkan ketakutan lamanya. Ia teringat kata-kata Barnabas, "Kau tidak perlu melihat untuk tahu bahwa dunia masih ada." "Barnabas?" bisik Lulu pelan. "Ya, sayap biru," jawab Barnabas. Suaranya terdengar mengantuk. Apakah ada yang indah di malam hari, selain bintang-bintang yang jauh itu?" tanya Lulu. Ia masih membayangkan bahwa semua warna dan keindahan menghilang sepenuhnya saat matahari tenggelam. Barnabas tertawa kecil, lembut sekali. "Tentu saja ada, Lulu. Banyak sekali. Ada keindahan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani membuka mata dalam gelap. Kau harus melihat sendiri." Lulu menelan ludah. Ini adalah tantangan terbesarnya. Selama ini,
Ia selalu menutup mata rapat-rapat, membiarkan dirinya ditelan oleh kegelapan yang ia takuti. Sekarang, ia harus memberanikan diri. Perlahan-lahan, sangat perlahan, Lulu membuka mata safirnya. Dunia tidak sehitam yang ia bayangkan. Langit memang gelap, tetapi bukan hitam kosong. Ada cahaya samar yang datang dari bulan, yang menyelimuti padang rumput dengan warna biru keprakan yang lembut. Pohon-pohon dan bunga-bunga tampak seperti siluet, indah dan misterius. Dan kemudian, Lulu melihatnya. Di kejauhan, di atas semak-semak yang rimbun, ada titik-titik cahaya kecil yang berkedip-kedip, seolah-olah bintang-bintang telah jatuh ke bumi. Cahaya itu memancar dan menghilang, menari-nari dalam irama yang lembut. "Apa-apa itu?" tanya Lulu, suaranya penuh kekaguman. "Itu adalah kunang-kunang," jawab Barnabas. "Mereka adalah lentera kecil malam hari. Mereka menunjukkan bahwa cahaya ada di mana-mana, bahkan saat matahari sedang tidur. Mereka bersinar dengan cahaya mereka sendiri. Lulu, sama seperti kau menyimpan keindahan birumu di dalam dirimu." Lulu menatap kunang-kunang itu tanpa berkedip. Mereka tampak seperti penari-penari kecil yang membawa harapan. Cahaya mereka begitu lembut dan menenangkan, tidak menyilaukan seperti matahari, tetapi menghangatkan dengan cara yang berbeda. Di saat ia sedang menikmati tarian cahaya itu, Lulu menyadari satu hal penting. Ketakutannya pada malam adalah ketakutan pada apa yang tidak bisa ia lihat. Tapi malam ini, ia telah belajar untuk menikmati apa yang bisa ia rasakan dan bisa ia dengar. Dan ketika ia memberanikan diri, malam pun menghadiahinya dengan keindahan yang belum pernah ia bayangkan. Lulu menutup matanya lagi, kali ini dengan perasaan damai yang mendalam. Ia tidak lagi menggigil. Ia tersenyum, membayangkan cahaya kunang-kunang itu menari di balik kelopak matanya. Waktu berjalan dengan tenang. Bulan perlahan-lahan mulai meredup di langit barat. Cahaya kunang-kunang satu persatu menghilang, kembali bersembunyi di balik semak-semak. Lulu tidur nyenyak di pelukan bunga mawar liar. Itu adalah malam pertama dalam hidupnya di mana ia tidak gelisah, tidak ketakutan, dan tidak berharap waktu berlalu lebih cepat. Ia telah menemukan ketenangan yang tersembunyi dalam kegelapan. Tiba-tiba, Lulu merasakan kehangatan yang lembut menyentuh sayapnya yang terlipat. Kehangatan itu semakin lama semakin kuat. Lalu, ada warna yang mulai merayap naik. Bukan warna biru safirnya, melainkan warna oranye, merah muda, dan emas yang menyebar di langit timur. Fajar telah tiba. Lulu membuka matanya. Ia tidak lagi ketakutan. Ia justru merasa segar dan damai. Ia melihat sekeliling. Barnabas si kumbang sudah bangun, menggosok-gosokkan kakinya yang bersendi. "Selamat pagi, sayap biru," sapa Barnabas dengan suara riang. "Kau melewatinya dengan baik. Dan lihat, sayapmu tidak hilang, kan?" Lulu tersenyum lebar. Ia merentangkan sayap birunya yang cantik. Di bawah sinar matahari pagi, sayapnya berkilauan lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah semalaman ia membersihkan dan memolesnya dengan embun. Ia merasa kuat dan siap untuk hari yang baru. Lulu terbangun dari kelopak mawar. Ia mengepakkan sayapnya dan menari sebentar di udara. Lalu, ia turun kembali di samping Barnabas. "Terima kasih, Barnabas," kata Lulu tulus. "Kau mengajarkan padaku bahwa keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi tetap maju meskipun takut. Dan kau mengajarkanku bahwa keindahan tidak pernah pergi, hanya berubah bentuk." Barnabas tertawa geli. "Tugasmu sekarang adalah ingat pelajaran itu, Lulu.
Saat malam datang, ingatlah bisikan angin, dengarkan lagu jangkrik, dan carilah kunang-kunang. Malam hanyalah istirahat panjang dari siang yang sibuk. Lulu mengecup pelan kepala Barnabas sebagai tanda perpisahan. Sejak hari itu, Lulu tetaplah kupu-kupu yang paling mencintai matahari dan cahaya. Ia tetap menari dengan riang dari pagi hingga sore. Tapi, ada satu hal yang berbeda. Ia tidak lagi panik saat bayangan memanjang di sore hari. Saat matahari terbenam, Lulu akan mencari bunga yang nyaman, meringkuk, dan menanti dengan tenang. Ia tahu bahwa di balik kegelapan yang tenang, ada suara-suara damai, ada bintang-bintang di langit, dan ada cahaya kecil dari kunang-kunang yang menari. Ia tahu bahwa ia tidak pernah sendirian. Lulu si sayap biru kini mengerti, malam bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah janji yang indah akan datangnya fajar.